berdampak pada hasil dan kualitas, ya. Nah, dengan hasil kualitas data yang kita punya, misalnya contoh seperti Citra atau yang punya seperti teman-teman yang lain yang benar-benar prosesnya dilakukan secara maksimal, maka itu akan berpengaruh terhadap proses penerimaan jurnal tadi kepada kita. Saya tadi baru ketemu lagi dengan Pak Hambali, alhamdulillah proyek kita ini menjadi pilot project prodi untuk nantinya sebagai kurikulum baru satu yang menerapkan kurikulum OBE. Nah, jadi ya makanya nih saya turut berbangga hati ketemu dengan kalian yang bisa mengeksplor kemampuan secara maksimal untuk ya memang berat ya kuliahnya dibandingkan dengan kuliah lain. Saya sekali lagi juga merasakan bahwa proses pembelajaran menggunakan kurikulum OBE itu memang challenge menantang kita sebenarnya ya. Tetapi saya yakin gitu ya kalian pasti bisa, dan impact-nya juga nanti kalian terbiasa untuk mengerjakan project-project. Nah, kalau saat nantinya di interview misalnya kalian sudah punya pengalaman kolaborasi ya kan. Nah, itu yang paling penting seperti itu. Nanti kalau seandainya mau LPDP, mau lanjut sekolah, ini adalah bagian yang terpenting untuk menuliskan CV. Jadi jangan malu-malu kolaborasi penelitian bersama dosen dan dengan guru ya. Buat aja kalian sebagai asisten peneliti utama gitu. Itu nggak semua gitu ya. Di samping skripsi juga gitu. Oke, Citra, saya tunggu hasilnya. Saya sangat berhormat sekali kalau bisa jadi pembimbing skripsi kamu nantinya. Oke. Yang lain gimana? Apakah sama seperti Citra ini atau ada kendala? Oke, di-close-kan aja dulu Citra. Terima kasih. Jadi kalau nulis skripsi itu, karena nanti metodologi penelitian sama saya, nggak usah susah-susah gitu ya. Ambil aja model pembelajaran. Bukan karena background saya pendidikan ya, bukan karena SPD, MPD, enggak. Tapi kalau seandainya mau mudah dan nggak ribet, ya model pembelajarannya kayak gini aja gitu. Kan kalian sudah punya pengalaman nih PTK ya kan? Cari model pembelajaran yang terbaru, tinggal cari terhadap apanya, nggak usah motivasi belajar lagi ya kan? Itu kan motivasi belajar, hasil belajar udah icak-icak mainnya di PTK aja pas kuliah, skripsinya bisa cari yang terbaru. Nanti kalau seandainya mau, kita bisa discuss buat kelompok-kelompok kecil. Saya siap kok untuk bimbingannya. Maksudnya mengarahkan kalian untuk mencari jurnal yang terbaru, kita bahas jurnal, kita buat small group discussion, mungkin setiap malam minggu, oke, nggak masalah. Asalkan kalian semangat, saya juga semangat jadinya. Untuk walaupun nanti siapapun pembimbingnya terserah ya, kalian dapat siapa, tapi yang terpenting bagi saya melihat mahasiswa saya jauh lebih expert dibandingkan saya waktu di masa yang sama dengan kalian, itu memberikan suatu kehormatan bagi saya untuk menjadi dosen kalian. Oke, ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan? Saya rasa cukup itu ya, udah clear banget itu ya. Atau ada yang mau menampilkan tugasnya yang berbeda? Itu kan motivasi. Kalau yang hasil belajar gimana? Hasil belajar ya tinggal ini aja, dirata-ratakan aja nilai rata-ratanya. Ya, deskriptif aja statistiknya ya, nggak usah pakai SPSS misalnya menggunakan rumus korelasi atau regresi, itu nanti aja deskripsi ya. Nah, ini kita learning by doing untuk PTK itu mudah. Cuma bagi yang untuk baru kita melaksanakannya itu berat, misalnya nulis ya kan. Tapi kan menulis artikel itu nggak sesulit yang dibayangkan kalau seandainya dikejar deadline. Kan kita nggak buat proposal. Kalau proposal ya harus banyak. Nah, ini palingan nanti 10 lembar. 10 atau 8 lembar udah cukup. Ya, itu ya. Ada yang punya kendala? Tidak. Alhamdulillah ya. Tapi tawaran saya tadi, ini kan mau PKM. Kalau mau buat PKM terkait dengan pengembangan model, kayaknya udah terlambat ya.
karena kita ngerjakan project banyak sekali ya kuliah kita ini. Tapi kalau seandainya mau PKM terkait dengan pengembangan model belajar, boleh gitu ya. Kita buat Zoom aja. Tapi saya juga membuka kesempatan ya, atau ini tergantung kalian. Bagi kalian yang mau silakan diskusi aja untuk mempersiapkan untuk mempersiapkan judul skripsi kalian. Kita diskusi dari sekarang, nggak masalah. Soalnya yang PA-nya saya nggak ada ya di sini. Ada PA-nya saya. Yang mahasiswa PA-nya saya diam-diam aja gitu ya. Jadi nggak ada semangat juga nih saya gitu ya. Jadi saya open recruitment bagi yang mau discuss, misalnya Pak per 2 minggu sekali atau per seminggu sekali kita buat discuss terkait dengan jurnal yuk Pak gitu ya, untuk tema yang lagi happening untuk dijadikan skripsi, boleh gitu ya. Nanti kalian buat grup WA-nya, masukkan saya, kita sepakati waktunya kapan, kita Zoom gitu. Ya, intinya saya hanya bisa memfasilitasi. Kalau kalian mau, kalau kalian nggak mau ya nggak apa-apa juga sih. Tapi kalau mau kan ya 3,5 tahun, kurang 3,5 tahun kita bisa selesai dari UNRI dengan angkat wajah itu dengan penuh kebanggaan gitu ya, bukan hanya sekedar copy paste gitu. Orang 3,5 tahun, kita juga bisa 3,5 tahun, tapi dengan with honors ya, dengan sebuah kebanggaan. Ya saya tunggulah yang seperti itu. Ya, setidaknya yang saya terpatri sampai sekarang adalah guru yang baik itu adalah guru yang bisa bukan guru yang terbaik, guru yang berkah ya, dapat keberkahan itu adalah menemukan mahasiswa atau muridnya yang jauh lebih baik dibandingkan dirinya. Nah itu tuh, penuh keberkahan itu gurunya. Oke, kalau tidak ada untuk teknisnya silahkan tanya sama Citra ya. Kalaupun seandainya terjadi kendala terkait dengan, kan deskriptif aja ya, nggak susah. Dan hasil dan pembahasannya itu coba dilihat, saya tampilkan inilah dulu ya. Balikkan ke saya Citra, hostnya. Oke, bentar ya. Oke, bagi teman-teman yang masih bingung ya, untuk mencari PTK, misalnya Pak, saya penelitiannya kuantitatif deskriptif. Nah, ini saya kelihatan ya? Kelihatan Zoom? Oke. Nah, di sini saya kan minta untuk kalian membuat mencari jurnal yang sesuai dengan tema kalian, ya kan? Nah, tinggal dicari aja, ya, meningkatkan motivasi, kemudian lihat metodenya dia nulis gimana, ya kan? Ini kan sama nih semua. Kalau PTK ya penelitian dilakukan dengan kelas, adapun model yang dipakai adalah model apa? Kan kemarin saya minta kalian cari metode penelitian kualitatif, metode penelitian PTK itu kan Kurt Lewin ada ya kan, nanti tinggal ditulis aja. Terus pada saat kalian nulis metode penelitian, ditulis nih penelitiannya dilakukan di mana, waktunya kapan, kemudian subjeknya penelitiannya kapan, berapa siklus, itu diterapkan di metode penelitian ya, standar lah itu ya. Terus menggunakan data instrumen kalian tuh disebutkan instrumennya menggunakan apa saja. Terus hasil penelitiannya silahkan cari jurnal yang bisa kalian tiru untuk membahasnya. Tapi pesan saya, model jurnal kan banyak ya, jenisnya banyak gitu ya, tergantung dari formatnya. Nah, kalau kayak gini kan ya di bagian pembahasan ya seperti ini aja gitu. Ya kan ini kan kalau kayak gini aja sangat kurang ya. Sangat kurang pemaknaannya. Nanti saya kirim di Classroom contoh jurnal yang bisa kalian jadikan referensi juga. Sembari kalian cari juga ya jurnal yang bagus PTK. Baik,
Itu saja ya, minggu depan saya tunggu hasil dan pembahasan ya. Kalau bisa 3 atau 4 lembar itu jauh lebih baik gitu ya. Makanya untuk memudahkan kalian nantinya menulis sampai 3 sampai 4 lembar, maka maksimalkan informasi-informasi yang kalian peroleh selama PTK, misalnya catatan-catatan kecil pas observasi ya kan. Kemudian pas saat siklus 1 jika nilainya masih belum maksimal, maka itu dijadikan tambahan data informasi juga. Nah, nanti pada saat refleksinya kan, nah nanti di kesimpulan maka buat kesimpulan kalau seandainya ada perbaikan silahkan ditulis apa saja yang harus diperbaiki ya. Kalau seandainya tentu dalam proses pembelajaran nggak ada yang pernah cukup gitu ya intinya gitu. Satu treatment yang kita lakukan bukan menyelesaikan semua masalah gitu. Jadi dia case by case gitu. Jadi kalau seandainya kalian temukan di sekelas ini masih misalnya media pembelajaran masih kurang gitu ya, model pembelajaran masih kurang, mungkin kasihkan kesimpulan dan sarannya harus dikembangkan model-model pembelajaran yang mampu meningkatkan motivasi atau meningkatkan keaktifan belajar siswa sehingga dapat memberikan dampak yang positif. Dan juga di hasil dan pembahasan jika kalian akan lebih baik jika kalian menggunakan hasil-hasil penelitian yang relevan dengan penelitian kalian. Misalnya untuk menguatkan dari temuan yang kalian peroleh saat PTK. Itu ya. Oke, thank you very much. Ya, silakan. Oke. Terkait jumlah siswa observasi siklus 1 sama siklus 2 itu berbeda, Pak. Apakah berpengaruh, Pak? Nggak masalah. Yang penting kan nanti pembagi belakangnya beda. Kalau seandainya siklus pretest kamu berapa? Berapa siswa, Oktamia? 9 siswa, Pak. 9. Siklus kedua? 13. Siklus 1, sorry. Siklus 1? 13, Pak. Siklus kedua? Maaf, Pak. Pretestnya sama siklus 1-nya 9 siswa. Siklus kedua? Di siklus keduanya 13 siswa, Pak. Nggak apa-apa, yang penting nanti untuk pembaginya itu misalnya kalau ambil rata-rata kan kalau dia 13 siswa ya bagi 13 siswa. Tapi kalau seandainya 9 siswa, berarti pembagi untuk cari rata-ratanya 9 siswa, nggak masalah. Karena data jumlah siswa itu nggak boleh ditampilkan juga nggak boleh juga nggak ditampilkan. Buat aja kalau seandainya kalau kamu mau menampilkan misalnya 9 kok sedikit banget nih ya kan, nanti yang baca jurnal kok sedikit banget nih siswanya, bilang aja buat keterangan penelitian ini dilakukan pada masa pandemi COVID yang menyebabkan regulasi sekolah menerapkan 2 sesi, nah kayak gitu. Nah ini kamu ambil sesi pertama atau sesi kedua, jelaskan gitu. Kalau seandainya mau, tapi kalau enggak juga nggak apa-apa. Gitu. Baik Pak, terima kasih Pak. Sip. Ada lagi? I think that's enough. I really appreciate hasil kerja kalian ya. Semoga sukses semuanya. I hope all of you get A untuk PTK. Sekali lagi terima kasih atas kerjasamanya. Saya tunggu hasil dan pembahasannya. Perbanyak diskusi, perbanyak baca. Jangan pernah untuk bosan dalam belajar. Itu saja saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Saya live duluan ya. Terima kasih.